Bab 4362. Kredensian si pencuri. Jangan, dengan kamu membunuhku, tidak ada gunanya bagimu kecuali untuk melampiaskan amarahmu. Aku adalah pemimpin sekte Sage, jadi aku berharga untukmu. Mengapa kamu tidak tenang dan katakan padaku apa yang kamu inginkan? Kali ini, Pak Tua Sage benar-benar tidak berdaya. Nyawanya ada di tangan Erikin dan orang ini tidak mudah dibodohi. Jika dirinya benar-benar membuat Erikin marah, maka hidupnya akan berakhir. Melihat pria ini akhirnya menyerah, Erikin juga sedikit tersenyum. Katakan dulu siapa nama aslimu, jangan bilang kamu dilahirkan untuk menjadi orang suci, kata Erikin dengan sinis. Apakah ini penting? Pak Tua Sage bergumam beberapa kali. Kredensian. Mendengar nama ini, Erikin sedikit terkejut. Kamu adalah pencuri yang menyelinap ke Istana Bintang di kota F dan mencuri harta mereka tanpa diketahui siapapun. Iya, itu aku. Pak Tua Sage pada awalnya sedikit bangga, tetapi dia sedikit putus asa ketika dia berpikir bahwa dia adalah seorang tahanan. Rupanya itu kamu. Erikin juga sedikit terkejut. Awalnya dirinya mengira Pak Tua Sage hanyalah orang biasa yang kebetulan mendapat kesempatan di jalan surga atau master rahasia langit yang tidak punya ambisi. Tapi tak disangka, ada panen tak terduga. Orang ini terkenal di Jeushu, hampir menjadi pencuri paling terkenal. Karya Kredensian yang paling terkenal adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia menyelinap ke Istana Bintang Kota F dan mencuri harta karun berharga di Kota F. Pada saat itu, istana termasuk Tuan Istana Bintang serta banyak sesepuh membuat formasi penjagaan yang ketat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak sampai 3 bulan kemudian seorang penatua menemukan secara kebetulan bahwa harta karun itu telah hilang. Kemudian semua master di kota F kebingungan dan mereka terus mencari seperti orang gila hanya untuk menemukan tanda unik Kredensian di posisi tertentu. Kota F tahu itu memalukan dan awalnya menutupinya. Namun tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia dan akhirnya tersebarkan, lalu langsung menimbulkan kehebohan di seluruh benua, bahkan menjadikan kota F sebagai bahan tertawaan di daratan Jeushu untuk sementara waktu. Tapi kenapa setelahnya kekuatan lain tidak lagi menertawakan kota F? Bukan karena pusat perhatian telah berlalu, juga tidak ada acara baru yang menarik perhatian semua kultivator. Sebaliknya, banyak kekuatan besar menemukan dengan sedih bahwa mereka juga dirampok. Seperti yang dikatakan sebelumnya, semua harta sekte atau keluarga tidak diletakkan di tangan orang yang berkuasa. Karena terlalu banyak pelajaran dalam sejarah, begitu harta seluruh klan terkonsentrasi di tangan satu orang, setelah kematian orang tersebut secara tidak sengaja, itu berarti semua harta karun berharga klan akan hilang. Oleh karena itu, entah Istana Bintang atau keluarga besar dan sekte, mereka akan membangun rumah harta karun yang dijaga ketat dan rahasia untuk menyimpan barang-barang ini. Selain itu, untuk mengurangi risiko kebocoran, kultivator juga tidak akan sering keluar masuk. Dan karena kejadian di kota F, berbagai kekuasaan mengerahkan pasukan untuk memeriksa, lalu menemukan banyak barang telah hilang di rumahnya. Jadi selama waktu itu, semua orang mencari Kredensian, banyak kultivator yang terus mencari. Namun pada akhirnya orang ini seakan menghilang tanpa jejak, bahkan rahasia langit Longzu yang akhirnya diundang pun juga tidak berdaya. Kamu menjawab dengan sangat cepat, jangan-jangan kamu sedang bermain trik. Erikin mengerutkan kening. Aku tidak perlu berbohong dan aku tahu kamu punya cara untuk mendeteksinya. Jika aku berbohong, kamu bisa merasakannya, kata Kredensian tanpa daya. Meskipun Erikin telah mengalami kerusakan parah pada kerohaniannya, tetapi ketika dia menginjak kepalanya,
Reiki ditanamkan, yang setara dengan penglihatan batin. Jika dia berbohong, Eric Kin akan dengan mudah mendeteksi perubahan suasana hatinya. Apa sebenarnya harta kota F? Semula dia hanya ingin menanyakan nama Pak Tua Sage, namun setelah mengetahui bahwa pria tersebut adalah Credence Tian, Eric Kin tiba-tiba tertarik. Itu adalah serangkaian permata, tapi ada tanda jejak di atasnya, yang tidak bisa dihilangkan. Aku belum sempat menelitinya dengan jelas dan jejakku sudah diketahui, jadi akhirnya aku hanya bisa membuangnya di hutan belantara. Kamu berbohong. Tidak, Credence Tian berkata tanpa daya. Teman seiman, pikirkanlah, jika kota F belum menemukannya, bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Pada saat itu, aku hanya ingin tahu, bisakah aku menyelinap ke istana bintang kota F? Aku tidak menyangka benar-benar bisa masuk, lalu tangan aku gatal untuk sementara waktu, tetapi aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau begitu ayo kita masuk ke hal penting. Dirinya tidak merasa Credence Tian sedang berbohong, jadi Eric Kin tidak banyak bicara lagi. Bagaimanapun juga orang-orang dari Sekte Sage di luar masih mencari Credence Tian, tidak aman untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, seperti yang aku katakan sebelumnya, mempermalukanmu secara langsung dan menggantungmu di tiang tinggi untuk menghilangkan kebencianku. Atau serahkan jiwa hidup dan beritahu aku cara kamu mengukir tanda itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Memikirkan hasil yang mengerikan, Credence Tian tiba-tiba gemetar. Seperti yang kamu pikirkan, tentu saja aku ingin kamu menjadi tawananku, kemudian kamu akan setia padaku, kata Eric Kin. Credence Tian sangat tertekan. Kondisi ini semua diajukan sendiri sebelumnya dan dia awalnya berencana agar Eric Kin bisa dipergunakan olehnya. Namun, situasinya kini berbalik dan Eric Kin mengancam dirinya dengan persyaratan yang sama. Menyerahkan jiwa hidup boleh, tetapi tanda tidak. Credence Tian mengertakkan gigi. Cukup keras kepala. Eric Kin tidak ragu-ragu, langsung menggerakkan pisau Yu yang di tangannya. Bagian belakang pisau menamparkan keras lengan Credence Tian. Aduh! Credence Tian menjerit. Dia bisa merasakan tulang di lengannya langsung patah. Tidak, kamu salah paham. Bukannya aku tidak mau menyerahkannya, tapi jejak ini terkait dengan teknikku, jadi kamu tidak bisa menggunakannya. Credence Tian hampir meneteskan air mata dan dengan cepat menjelaskan. Segera setelah itu, menahan rasa sakit, dia menyerahkan teknik kepada Eric Kin. Kamu bukannya mengatakan lebih awal. Dia menggunakan jiwa dewa untuk menyelidiki dan Eric Kin terdiam sesaat. Tanda ini adalah ilmu sihir yang menyatu dengan jiwa kultivator. Jika seorang kultivator berkultivasi, pertama-tama dia harus meninggalkan tanda ibu jarinya di jiwa dewa dan proses ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Orang ini benar-benar memiliki hati yang besar. Mungkinkah dia berlatih teknik ini hanya untuk menunggu hari ini tiba? Tapi dirinya tidak, meski ada ruang memurnikan obat, tapi tidak banyak waktu yang terbuang. Itu karena teman seiman bertindak terlalu cepat. Seketika Credence Tian ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dirinya terlalu sial, dirinya tidak melakukan apa-apa, tapi tangannya sudah dipatahkan terlebih dahulu. Kalau begitu, begini saja. Tanda itu sudah tidak perlu, jadi Eric Kin mengeluarkan pil racun dan melemparkannya langsung ke depan Credence Tian. Kamu berbeda dari kultivator lain, kamu bisa menyelidiki sesuatu dan kamu tahu kengerian pil racun ini. Makanlah, serahkan jiwa hidupmu dan kamu terus menjadi dewa dari Sekte Sage. Credence Tian tidak berani menolak, dengan enggan mengambil pil mujarab dan memakannya.
Pil mujarab meleleh di mulut, langsung berubah menjadi energi hitam, mengalir ke dalam organ. Tapi kemudian, aura ini menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, tanpa jejak. Wajah Credence Tian menjadi gelap, dia juga tahu beberapa cara untuk memurnikan obat, jadi dia tahu bahwa semakin tidak terlihat efek sebuah pil racun, maka semakin mengerikan. Kultivator itu sendiri saja tidak mengetahui keberadaan racun ini, jadi bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya? Bersambung. Bab 4363. Siapa yang takluk pada akhirnya? Tentu saja, jika kamu tidak ingin menyelidiki, aku bisa memberitahumu dengan jujur. Setelah mendeteksi bahwa Credence Tian telah menelan pil racun, Eric Kin pun melepaskannya. Credence Tian mencengkeram lengannya yang terluka dan berdiri sambil menyeringai. Kamu tahu aku berasal dari dunia lain dan pil racun ini berasal dari dunia itu. Aku punya resep pil penangkal racun di sini, asalkan kamu patuh, aku akan membuatkannya. Tapi rumput ajaib yang digunakan juga dari dunia lain, mungkin hanya aku yang memilikinya dan itu membutuhkan kekuatan master obat di atas peringkat 8. Jadi, aku sarankan kamu untuk tidak bermain-main, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Melihat senyum di wajah Eric Kin, hati Credence Tian bergetar. Orang ini benar-benar teliti, dia telah menghitung semuanya. Eric Kin tahu bahwa dia bisa menyelidiki, jadi dirinya tidak akan berbohong. Dengan cara ini, meskipun kamu menggunakan metode rahasia dapat melihat resep obat Eric Kin, tetapi tidak ada rumput ajaib yang sesuai, jadi bagaimana kamu dapat menyempurnakan obat penawar racun? Apalagi dibutuhkan master obat tingkat 8. Di tempat hantu ini, di mana dirinya dapat menemukan master obat yang sekuat ini. Tampaknya hidupnya ada di tangan Eric Kin. Mendesah di dalam hatinya, Credence Tian dengan patuh menyerahkan jiwa hidupnya kepada Eric Kin. Baik, karena kamu sudah melakukannya, sekarang kamu bisa berbicara tentang bagaimana kamu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Eric Kin menyimpan jiwa hidup dan berbicara lagi. Dan inilah yang paling membuat Eric Kin penasaran. Karena Credence Tian hanyalah seorang pencuri, dia hanyalah seorang master rahasia langit yang palsu. Bagaimana cara dia meramal masa depan dan menentukan apa yang akan dia temui selanjutnya? Credence Tian tidak punya pilihan selain mengungkapkan cara dia bisa berpura-pura menjadi dewa dan memprediksi masa depan. Hasilnya tidak berbeda jauh dengan dugaan Eric Kin. Ternyata pria ini mendapatkan cermin bagua setelah dia masuk ke jalan surga secara kebetulan. Artefak inilah yang dikombinasikan dengan teknik deduksi, yang memungkinkan Credence Tian melihat beberapa orang dan gambar yang akan memengaruhinya di masa depan. Justru karena inilah Credence Tian mengetahui sebelumnya pengalaman masa lalu dan situasi saat ini dari orang yang akan dia temui berikutnya dan bahkan menyimpulkan apa yang dibutuhkan orang ini saat ini dengan memikirkan pengalaman orang tersebut. Selain itu, dia dibimbing oleh ramalan masa depan, sehingga setiap kultivator yang dia temui akan memujanya. Trik ini telah dicoba dan diuji berulang kali, oleh karena itu, Credence Tian terus menaklukkan hati orang-orang, membuat sekte Sage semakin kuat. Sangat disayangkan dia bertemu dengan Eric Kin kali ini. Tidak hanya tidak berhasil menundukkan Eric Kin, dia juga menjadi tawanan Eric Kin. Orang yang bisa kamu ramal dipilih olehmu atau muncul secara otomatis? Tanya Eric Kin. Ini seharusnya muncul secara otomatis. Credence Tian berkata dengan jujur. Aku juga tidak begitu tahu jelas tentang prinsip dari formasi piringan ini, tetapi setiap kali formasi piringan memandu beberapa keberadaan yang akan menemui bahaya dan perlu diselamatkan.
Jadi menurut aku kemampuan asli dari cermin Bagua ini mungkin untuk memungkinkan penerima mendapatkan warisan Dewa Bintang selangkah demi selangkah. Credence Tian berkata dengan mata berbinar. Eric Kin mengangkat alisnya. Susunan piringan formasi secara otomatis memandu orang-orang dan hal-hal yang akan dirinya temui selanjutnya, yang memang agak aneh. Sebelumnya, aku hanya menebak-nebak karena bagaimanapun juga para kultivator yang aku taklukkan semuanya berasal dari sekte dan klan kecil, di mana kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Namun, aku barulah memiliki ide ini ketika aku bertemu dengan teman seiman Kin. Teman seiman, kamu pejuang kebanggaan Ulu. Jika kamu bahkan bisa menundukkanku, maka sekte Sage bisa berbuat lebih banyak. Credence Tian berbicara dan merasa tidak berdaya lagi. Aku rasa kamu berpikir terlalu jauh. Eric Kin juga tidak tahu hukum operasi cermin Bagua, tapi pasti bukan dia yang mendapatkannya, kemudian dia bisa mendapatkan warisan Dewa Bintang. Ini tidak sejalan dengan cara Dewa Bintang mencari penerus. Bisakah benda ini berfungsi sepanjang waktu? Coba sekarang kamu menyalakannya lagi, apa yang bisa kamu lihat? Tidak sia. Credence Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini bekerja dengan sendirinya. Setelah memancarkan cahaya, aku dapat menggunakan metode ramalan untuk membuatnya bekerja. Tetapi jika tidak ada cahaya, tidak akan berguna bagaimanapun aku memaksanya. Tuan, sepertinya ada pertarungan di laut dan pertarungannya cukup sengit. Saat ini, Eric Kin mendengar suara Black Demon. Sebelumnya, Eric Kin tidak membiarkan Sky Eater menyelam ke dasar laut, melainkan mengapung di laut. Oleh karena itu, Black Demon juga dapat merasakan beberapa pergerakan dari dunia luar melalui ruang memurnikan obat. Perkelahian. Selain orang-orang dari Sage-Sage, seharusnya tidak ada orang lain di luar. Mungkinkah Credence Tian menghilang, menyebabkan perselisihan internal? Ayo pergi untuk melihatnya. Sekarang Credence Tian telah dikendalikan oleh dirinya dan Eric Kin tidak takut dengan pemberontakan lawan. Teman seiman Tian, saatnya kita pergi dan saatnya memperkenalkan kembali hubungan baru kita kepada bawahanmu. Dengan hangat merangkul bahu Credence Tian, Eric Kin tersenyum sedikit dan setelah Credence Tian menunjukkan senyum pahit, dia terbang keluar dari ruang memurnikan obat. Meskipun kerohanian tidak dapat mendeteksi dunia luar sekarang, dengan Black Demon sebagai pemandu, Eric Kin tidak akan tersesat. Terbang menuju permukaan laut, Eric Kin langsung mendengar ledakan raungan yang bergema di udara. Selain beberapa geraman dan raungan, ada juga suara seorang wanita. Katakan, di mana Eric Kin? Rupanya kamu adalah pasangan seiman Eric Kin, justru kamu yang seharusnya memberitahu kami di mana kamu menyembunyikan pemimpin. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuh kalian semua. Itu Finola. Mendengar suara familiar ini, hati Eric Kin bergejolak. Dia tidak menyangka Finola Su akan muncul di sini saat ini dan dirinya sepertinya tahu bahwa dia ada di sini dan sedang bertarung dengan sekte Sage. Namun, dalam situasi dirinya saat ini, dia paling tidak ingin dilihat oleh Finola Su. Apalagi wajahnya berlumuran darah dan bajunya bernoda merah, sungguh tidak pantas. Dengan pikiran di benaknya, sebuah pakaian bersih muncul di tubuh Eric Kin. Teman seiman Kin, kamu telah memukulku dengan formula ini, kata Credence Tian tak berdaya. Diam, aku memukulmu untuk mencegahmu mengungkapkan rahasiamu. Eric Kin mengangkat alisnya dan mengubah arah. Setelah merasa pakaian bersih sudah ada di tubuhnya, barulah Eric Kin merasa lega. Memang agak tidak biasa dengan kehilangan eksplorasi kerohanian. Dengan desahan tak berdaya, Eric Kin mau tidak mau harus menunjukkan diri. Sekte Sage, semuanya berhenti.
Khawatir Vinola Su dalam bahaya, Eric Kin meminta Credence Tian untuk memberi perintah Bektiu keluar. Saat ini, di atas langit beberapa mil jauhnya, Vinola Su memegang sebuah pedang, dengan 7 Ice Phoenix di kepalanya. Di bawah cahaya pedang, hawa dingin melebar keluar dan cahaya Reiki terus menjatuhkan kultivator dari Sekte Sage ke laut. Namun, kultivator Sekte Sage ini memang gila, bahkan jika mereka terluka, mereka tetap akan maju. Eric Kin mendengar suara tersebut dan memperhatikan sosok di samping Credence Tian. Pertama kalinya Vinola Su menunjukkan sentuhan kelembutan. Namun segera, ekspresi Vinola Su berubah. Dia bisa merasakan ada yang salah dengan napas Eric Kin dan sepertinya ada noda darah di matanya. Bersambung P.